Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 137 nomor 332. Halaman 137 nomor 332. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahudi, apabila beliau duduk untuk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, wal yumna alal yumna, tangan kanannya, maksudnya telapak tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Dalam riwayat lain ala fakhidhil yusra, ala fakhidhil yumna, di atas paha. Ya, jadi boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Wa aqada salasan, dan melipatkan yang 3 begini. Wa khamsin, khamsin itu 50. Jadi kalau kita kan 3 begini kan istirahatnya. Kalau orang Arab mah 3 itu begini. Nah, khamsin 50 itu begini. Ya. Jadi menyisakan 1 jari. Ini jari matikan nih, ya, menghitung lewat jari. Di dalam 10 salam ada rincian penjelasannya, 1 bagaimana, 2 bagaimana. Biarlah nggak tahu juga dan nggak akan dipakai. Ya. Wa asyara, dan beliau berisyarat bi'isba'ihis sababati, dengan telunjuknya, jarinya yang telunjuk, yang menunjuk. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, masih riwayat Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha, beliau melipat jari-jarinya semuanya. Wa asyara, dan berisyarat atau menunjuk, billati talil ibham, dengan yang dekat ibu jari. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi melipat 2 khinsir binsir begini, wa halaqo halqotan, dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari begini, baru kemudian berisyarat dengan telunjuk. Jadi begini boleh, begini boleh, dua-duanya ada ya. Begini bisa, dilingkarkan jari tengah dengan ibu jarinya, lalu telunjuk. Di sini Ibnu Hajar sengaja tidak memilih riwayat apakah telunjuknya digerak-gerakan atau tidak digerak-gerakan. Kenapa? Karena itu tidak penting. Ya. Hadis yang menyebutkan telunjuk digerak-gerakan yuharrikuha, itu hadis Wa'il bin Hujr saja dari sekian ribu sahabat yang meriwayatkan, aku melihat Rasul ketika tasyahud isyarat telunjuknya digerak-gerakan. Itu hanya Wa'il bin Hujr saja. Hadisnya sahih. Lalu ada hadis Abdullah bin Zubair, gubernur di Makkah yang pernah menjadi khalifah selama kurang lebih 11 tahun.
dan cucu dari Abu Bakar, putra dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau menjelaskan, saya melihat Nabi melipatkan jari-jarinya lalu menunjuk wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkannya. Ini juga hadisnya sahih. Ya. Kalau ada dua hadis sahih terkait perbuatan Nabi yang tampaknya bertentangan, itu tidak bertentangan karena perbuatan itu terikat waktu kan. Bapak mengaji terikat waktu kan, masa 24 jam mengaji. Ya. Bapak pergi ke pasar, masa 24 jam pergi ke pasar, kan di satu waktu. Dalam nahwu fi'il itu terikat dengan waktu, ya, bizamanin. Maka ketika kita memahami hadis-hadis perbuatan Nabi, itu juga terikat waktu. Wa'il bin Hujr yang mengatakan saya melihat Nabi menggerak-gerakan, itu pada satu waktu. Abdullah bin Zubair yang menjelaskan saya melihat Nabi tidak menggerak-gerakan, itu pada waktu yang lain. Jadi Nabi pernah menggerak-gerakan, pernah juga tidak, ya. Tapi memang kalau kita pakai kaidah umum, sesuatu yang Nabi rutinkan, apalagi dalam sholat, yang diperhatikan oleh sahabat yang banyak, itu pasti ada banyak yang meriwayatkan kalau itu memang dirutinkan. Sama dengan teori kunut kemarin. Kalau memang kunut subuh itu dirutinkan oleh Nabi, masa iya sih nggak ada satupun sahabat yang meriwayatkan? Ada juga doi, ya, jadi diragukan. Kalau memang Nabi merutinkan kunut subuh, pasti Abu Hurairah setidaknya, ya, 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar, Anas bin Malik pasti melaporkan. Persis sama dengan ini, Ibnu Umar kan melaporkan, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, ya. Mereka tidak melaporkan menunjukkan bahwa kunut subuh nyaris tidak diamalkan, ya. Yang kedua, kita pakai juga dalam teori hadis ini. Seandainya Nabi selalu menggerak-gerakkan, masa iya para sahabat tidak meriwayatkan, terlebih sahabat yang tinggalnya di Madinah. Kalau Wa'il bin Hujr bukan orang Madinah, orang Irak. Jadi ke Madinah sekali pas lihat Nabi menggerak-gerakkan. Sedangkan sahabat-sahabat yang di Madinah nggak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi sholatnya, tahiyatnya, telunjuknya digerak-gerakkan. Maka dengan pakai teori itu, kemungkinan besar, walau alamnya ada fikih, kemungkinan besar beliau sering tidak menggerak-gerakkan. Termasuk itu yang tadi saya sebutkan, kenapa Ibnu Hajar tidak menuliskannya di sini, menunjukkan bukan satu rukun yang penting di dalam sholat. Tapi meski demikian, sebagaimana Syekh Albani tulis dalam kitab Aslu Sifat Sholatin Nabi yang 3 jilid, ya, beliau menguraikan panjang lebar bahwa hadis Wa'il bin Hujr Nabi menggerak-gerakkan statusnya sahih, boleh diamalkan, gitu. Sementara terkait rekan-rekan kita yang telunjuknya pas asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan, loh. Nah, saya telusuri di kitab As-Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi, kitab hadis yang jadi rujukan pokok mazhab Syafi'i, itu ada asar dari sahabat. Ketika sahabat ditanya, kenapa Nabi berisyarat telunjuk ketika baca tasyahud? Tasyahud itu kan syahadat. Iya, karena syahadat itu tauhid, makanya isyaratnya telunjuk. Ini kayak dulu sidang Ahok, ya, pan begini-begini, itu kenapa cina pakai isyarat kampanye? Ya bukan, ini tauhid. Beda nomor hijina
Anies Baswedan. Si Ahok nomor 2 gitu kan. Bukan, ini nomor jenda Demokratnya dulu. Anies Baswedan nomor 2, nomor 3 Ahok. Ini kan ini tauhid. Jadi kalau saya begini itu tauhid. Nabi juga ketika khutbah Jumat pernah berdoa begini kan? Tidak begini, tapi begini. Tauhid kata para ulama. Nah, kemudian berkembang fikih karena tauhid itu adanya di illallah, maka sebaiknya isyaratnya itu mulai dari illallah gitu. Cuma fikih ini saya nggak dapatkan di kitab-kitab fikih awal. Itu mah fikih kesininya, ya. Di fikih-fikih awal isyarat itu dilakukan sejak awal berdoa sampai akhir berdoa. Jadi sejak at-tahiyyatu lillah itu sudah isyarat. Sekali lagi Pak ya, mau digerak-gerakan mau yang tidak, sama dua-duanya. Saya sering bilang guru-guru saya dari mulai Hasan sampai Ustaz Aceh Jakaria semua dalam tulisannya menyebutkan digerak-gerakan boleh, tidak digerak-gerakan juga boleh. Bahkan dicampur dua-duanya juga boleh. Gerak, diam, gerak lagi, diam, boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena sewaktu-waktu boleh digerakkan, sewaktu-waktu tidak. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami, berbalik ya, beres salat. Faqala, lalu beliau bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang di antara kalian, falyakul, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan kayak tahiyatul masjid, penghormatan kehormatan hanya milik Allah. Wassolawat, dan semua solawat, semua kesejahteraan, wattayyibat, dan kebaikan semuanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, nanti Ibnu Mas'ud ini yang meriwayatkan hadis ini mengganti, bukan alaika jadi assalamu alan nabi, enggak alaika ayyuhan nabi. Ditanya oleh tabi'in, kenapa kamu mengganti ala nabi? Kata Ibnu Mas'ud, kan nabinya udah wafat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kalau nabinya ada di depan lagi ngimamin. Nabinya kan udah nggak ada, jadi assalamu alan nabi ya. Tapi tentu itu fikih Ibnu Mas'ud, fikih sahabat bisa diakomodir, tapi yang paling kuat tetap yang diajarkan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kita, bagi kami dan semua hamba-hamba Allah yang solih. Ini pernah ada beberapa orang, pernah saya bahas di kajian Senin subuh, yang datang ke Nabi minta doa. Oh banyak, ya kayak di grup WhatsApp lahnya minta doa tuh, murudul. Lalu kata Nabi, kan tadi saya sudah doakan di dalam sholat. Apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi baca ini. Jadi ini doa keselamatan buat kita dan semua hamba-hamba yang soleh ya. Saya juga punten kalau tidak sempat mendoakan secara spesifik karena terlalu banyak. Itu dalam sholat saya niatkan dengan tulus untuk semua yang memohon doa kepada saya, dan semua yang tidak memohon doa pun asal mereka termasuk orang-orang yang soleh, itu sudah kena dengan doa kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma, kemudian liyatakhayar, pilihlah yang terbaik
minad doa, dari doa, ajabahu ilaihi, yang paling dia inginkan, fayad'u, dan hendaklah dia berdoa. Ini sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah sholawat bagi kaum beriman dan salam kepada Nabi. Nah, nanti sesudah turun ayat itu baru nanya sahabat, assalam qad arafna, salam buat anda kami sudah tahu. Kan ada di tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, fa kaifa nusalli alaik, bagaimana sholawatnya? Kan disuruhnya dua, sholawat dan salam. Salamnya udah tahu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholawatnya gimana? Nah, baru datang hadis berikutnya, ya. Di halaman berikutnya 334, wali muslimin an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud. Redaksi awalnya beda dikit. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi, beda awalnya saja, ya. Jadi boleh at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kesananya lanjut. Ini juga belum turun perintah sholawat. Nah, hadis berikutnya ini sudah turun perintah sholawat. Oh, nanti hadis berikutnya lagi ya, Bu Mas'ud, maaf. Wa an Fadalah bin Ubaidah radhiyallahu anhu qala, kata Fadalah bin Ubaidah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yad'u fi sholatihi, dia berdoa dalam sholatnya. Kan sebelum salam itu dianjurkan doa, ya. Dia berdoa tapi tidak ada tahiyatnya, tidak ada sholawatnya, langsung nggak doa pas tahiyat teh, sebelum salam teh. Walam yahmadillah, tidak memuji Allah, at-tahiyatu lillah wa sholawat, enggak. Walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga sholawat kepada Nabi. Faqala, lalu kata Nabi, ajilah hada, orang ini kok tergesa-gesa. Tsumma da'ahu, lalu Nabi panggil, sini. Lalu kata Nabi, idza shalla ahadukum, apabila sholat salah seorang di antara kalian, maksudnya dalam posisi duduk tasyahud, falyabda bitahmidi rabbihi watsana'i alaih, mulailah dengan memuji Rabbnya dan menyanjungnya, yang kayak tadi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah gitu. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian berdoalah yang dia mau. Nah, ini jadi dalil, Pak, nyambung dengan tadi yang awal, saya lintas sedikit yang 333. Kata Nabi tadi, beres tasyahud kemudian pilihlah doa yang dia inginkan. Itu berlaku untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tapi caranya tahiyat dulu, salam, sholawat, baru doa. Tahiyat awal begitu, tahiyat akhir begitu, ya. Doanya apa? Silakan, kan tadi kata Nabi, wal yatakhayyar, silakan pilih. Mau doa yang Nabi ajarkan boleh, yang di luar juga boleh, ya. Yang tidak, pokoknya doa. Dan pakai bahasa Sunda Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Doa itu bebas, yang nggak boleh itu kan sudah kita bahas, ngobrol ngajar bahasa Arab, ya, anggur batal sholatnya. Ai doa mah bahasa Indonesia oge halal, ya, tidak batal sholatnya.
Nah, ini urutannya. Kemudian yang kedua, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan catatan, ini harus dijadikan adab doa secara umum. Biasakan sebelum berdoa kita memuji Allah dulu. Kan di Al-Qur'annya juga, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Biasakan berdoa itu menyebut dulu asmaul husna, minimal Allahumma, minimal Rabbana. Ya, mau panjang boleh kayak di sini, at-tahiyyatu lillahi wa sholawatu wat thayyibat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, itu memuji kan. Yang kedua, sholawat. Ya. Kenapa harus ada sholawat? Para ulama sepakat, dalilnya wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat untukmu sebutanmu. Apa maksud ayat itu? Ketika Allah disebut, maka Nabi juga harus disebut. Ketika Allah disebut, maka harus dipuji. Ketika Nabi disebut, maka harus sholawat. Ya, ini nyambung dan pembahasan kemarin kunut witir. Meski hadis yang menyebut sholawat, Nabi sholawat dalam kunut witir doif, tapi kembali ke dalil yang umum bahwa doa itu sebaiknya adabnya ada sholawat. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, pokoknya ada sholawat. Kemudian baru berdoa. Ya, jadi ini juga yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi dalam doa jenazah. Doa jenazah itu bagusnya rakaat pertama Al-Fatihah, itu kan memuji Allah. Rakaat pertama, takbir pertama apa? Dengan sarokaat. Takbir pertama, lalu takbir kedua sholawat buat Nabi. Takbir ketiga doa buat kita. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina, gitu kan? Yang doa buat kita, nah itu buat kita. Nah, baru takbir keempat doa khusus buat mayit, begitu. Urutannya nanti kita bahas dalam sholat jenazah. Ustaz cenah kalau urutannya diacak boleh karena Al-Fatihah mah itu di awal tetap. Ya, Al-Fatihah mah di awal dan sholawat itu selalu didahulukan. Lalu nanti takbir berikutnya doanya mau diacak boleh, dan nggak ada dalil menjelaskan urutan takbir satu doanya apa, takbir dua. Cuma yang ada, sahabat pernah mendengar Nabi berdoa begini ketika sholat jenazah, nggak disebutkan takbir keberapa. Dia bebas. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'd. Bashir bin Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaik." Rasulullah, Allah memerintah kami untuk sholawat kepada Anda. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami sholawat kepada Anda? Dalam riwayat lain yang tadi saya sebutkan, Allah memerintahkan kami sholawat dan salam kepada Anda. Wassalam qad arafna, salam kan udah tahu. Yang tadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, sholawatnya bagaimana? Fasakata, Nabi diam, tidak menjawab karena belum tahu wahyunya, dan tidak lama kemudian turun wahyu. Lalu kata Nabi, qulu, ucapkanlah, bacakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama, eta ponoknya udah panjang, kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga kama barakta ala ali Ibrahim. Di website saya tulis ada 6 ragam. Ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada istri-istrinya, anak cucunya. Ada yang begitu. Ngarah teu ribuh Pak, ieu we apalkeun lainnya ku ieu apal ge cukup ya.
Wassalam kama alimtum, sedangkan salam kalian sudah tahu. Apa yang sudah tahu teh? Bukan salam assalamualaikum, bukan. Itu kan bukan salam untuk Nabi, tapi yang tadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam teh. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang disebutkan keluarga Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dibawa-bawa? Karena memang di dalam Al-Quran hanya ada 2 keluarga yang disebut sholawat dan salam di dalam Al-Quran. Yang pertama Ahlul Bait Nabi dalam surat Al-Ahzab, ya. Yang kedua Ahlul Bait Ibrahim. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itu dari malaikat yang ngasih tahu Nabi Ibrahim bakal punya anak, Nabi Ishak. Kan kata istrinya, aduh cuma masa aku udah tua renta gini punya anak. Nah kata malaikat, ata'jabina min amrillah, kenapa kamu heran dengan keputusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Nah itu sholawat buat keluarga Nabi Ibrahim, ada di surat Hud. Hud atau Ar-Rod ya, saya lupa lagi. Kalau nggak salah surat Hud ya. Maka dari itu Nabi pun mengajarkan untuk sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan ini dalam semua riwayatnya lengkap, jadi nggak boleh dipotong Pak ya. Termasuk dalam tasawuf awal, jangan cukup Allahumma sholli ala Muhammad Allahu Akbar. Saya pernah dialog kenapa pendek tasawuf awalnya, kan dalam hadis juga Nabi tasawuf awal teh seperti duduk di atas bara api, kumaha anu kapanasan kan gancang cenah gitu. Yaitu fikih yang memfikihkan. Tapi kan nggak jadi dalil bahwa sholawat diringkas. Jadi kalaupun diringkas, bacanya cepat dan doanya tidak yang lama, yang panjang-panjang. Doa badat tasyahud awal itu nanti di akhir gitu. Jadi ada perbedaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Fikihnya tasyahud awal lebih cepat dibanding tasyahud akhir, dan memang karena tasyahud akhir nanti ada doa khusus yang Nabi ajarkan gitu. Ya bukan berarti kemudian sholawatnya maaf dipotong, tetap Nabi mengajarkan demikian. Jadi sholawatnya harus seperti itu. Yang kedua terkait tambahan Sayyidina ya. Kalau kita buka semua kitab fikih, semua kitab hadis, nggak ada satupun yang menambahkan lafaz Sayyidina. Lalu saya telusuri ya pendapat-pendapat ulama fikih Indonesia, itu alasannya dalil hadis ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya sayyid semua anak Adam pada hari kiamat dan saya tidak sombong. Itu menjelaskan apa adanya. Jadi dalil itu menunjukkan bahwa kita harus menyebut kepada Nabi termasuk keturunannya sayyid atau sidi. Kalau istri sayyidati atau siti ya, siti itu singkatan dari sayyidati ya. Lamun sayyid sidi, nah ya lagu Hadad Alwi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Sidi. Sidi itu sayyidi ya. Ini sayyid. Dan ini sangat diabadikan tentu bagi kalangan yang mengagungkan sayyid. Yang mengagungkan sayyid itu kan yang sekarang menyebut-nyebut Habib. Sopan teh nyebut Rizik Syihab kan teh sopan cenah. Harus pakai Habib. Bahar Smith kan teh sopan kudu make Habib. Habib Bahar, masa ke Nabi tidak? Ke keturunannya aja kita pakai, masa ke Nabi tidak? Makanya Sayyidina. Tapi sayang itu hanya fikih ya, fikih yang tidak sesuai dengan dalil-dalil hadis yang Nabi sendiri ajarkan. Jadi yang paling tepat
sudah kita nggak pakai sayyidina karena nggak ketemu dalilnya. Dan seandainya mau begitu, kenapa ya di adzan nggak pakai asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu kan? Jadi kalau mau pakai fikih sayyidina itu bagus, seharusnya di semua pakai sayyidina, tapi nggak berani kan di adzan. Ya janganlah. Nanti jadi mengubah fikihnya. Kemudian di riwayat Muslim di halaman berikutnya di sini ada keterangan, pertanyaannya itu bagaimana kami bersolawat kepada engkau ketika kami sholat. Jadi bacaan solawat yang Nabi ajarkan ini terbatas di dalam sholat. Di luar sholat silahkan mau dipakai, tidak juga nggak apa-apa. Contoh, Nabi memerintahkan beres adzan kita solawat sebelum doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Solawatnya gimana? Silahkan pakai solawat Ibrahimiyah. Ini yang Nabi ajarkan. Nabi hanya mengajarkan solawat yang ini saja, nggak ada yang lain. Ya. Meskipun kemudian sekarang banyak ya sholawat Pak, ya, sholawat badar, sholawat nariyah, ya. Banyak lah, ya. Itu sebagai bagian dari seni budaya silakan, tapi kalau dipakai dalam sholat jangan, ya. Kan sholat mah ta'abudi, ya, mahdoh, terbatas sebagaimana yang Nabi ajarkan. Tapi kalau dibaca di ba'da adzan itu silakan, mau diringkas. Saya sendiri ke anak-anak ngajar ringkas saja biar nggak terlalu lama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, seterusnya. Mau panjang boleh, silakan. Kemudian khusus untuk tahiyat akhir, nah ini ada doa yang Nabi ajarkan. Dan statusnya kata para ulama berarti wajib karena Nabi memerintahkan, jangan terlewat. Hadis nomor 337, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahada ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu tasyahud, nanti di bawah ada keterangan tasyahudil akhir, ya, tasyahud akhir. Fal yasta'idz billah min arba'an, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, siksa jahannam, wa min adzabil qabr, siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian hidup. Kita kan ketika hidup diuji. Ujian mati apa? Pertanyaan di alam kubur. Pantatnya gempur atau Pak leuwih-leuwih ti sidang disertasi, ya. Sidang naon tuh Bapak nu gempur? Apa aja cenanya kantos ngalaman sidang polisi. Meskipun belum ke pengadilannya, kakara diproses BAP wae, wah kesang badak kesang ngembut. Komong ke di alam kubur, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Ada 2 al-masih di alam dunia, satu al-masih Isa bin Maryam, ini al-masih as-siddiq. Ada lagi al-masih dajjal, al-masih yang al-kadzdzab. Disebut al-masih karena dua-duanya punya kehebatan lebih dari Avenger, ya, lebih dari Superman. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nggak usah transplantasi dari babi, Nabi Isa mah ya bisa, ya. Nabi Musa bisa bikin mainan burung ditiup jadi burung nyaan. Pan itu mirip-mirip Tuhan, ya. Makanya ku orang Kristen dianggap Tuhan, kurang ajar nanti. Padahal Nabi Isa sendiri sudah menegaskan bahwa dia bukan Tuhan. Kemudian Nabi Isa saat ini belum meninggal dunia, ya, sedang diwafatkan di langit. Diwafatkan itu kan ditidurkan, wafat itu kan tidur. Dan nanti di akhir zaman akan turun untuk membasmi al-masih dajjal. Siapa al-masih dajjal? Makhluk Allah yang Allah ciptakan khusus sebagai pertanda kiamat dan sebagai ujian akhir.
apakah kita mau percaya kepada Allah saja atau juga percaya ke Al-Masihid Dajjal. Al-Masih Dajjal bisa menempuh dunia hanya dalam sekejap mata. Siga ieu coba Dr. Strange sit ke Amerika. Sit langsung ke Mekah gitu. The Place malila nya lompat heula iman teu tinggal kitu ke Amerika. Itu Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup hanya dengan kata-kata, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan. Pokoknya mah kurang-kurang na iman mah geus we percaya ya. Al-Masih Dajjal teh Tuhan. Dan yang bisa membunuhnya hanya Al-Masih satunya lagi, Al-Masih Isa bin Maryam. Kagambar Pak aya Mirza Ghulam Ahmad Welieur urang tanya nabi palsu, komong ke aya Tuhan palsu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan ini dibacanya di tasyahud terakhir. Urutannya kayak tadi, tahiyat dulu kan, kemudian tasyahud, kemudian sholawat, baru doa ini. Nah udah doa ini silakan disambung dengan doa yang lain juga, ya bebas. Di antara doa lain yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, ya, ajari kepadaku doa yang aku baca dalam sholatku, kata Nabi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa an faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sebetulnya umum dalam sholat, mau di sujud, mau di tahiyat awal, akhir tahiyat awal, atau di akhir tahiyat akhir. Tapi Ibnu Hajar menuliskan di sini dalam rangkaian sebelum salam, berarti menurut beliau ini bagus dibaca sebelum salam sesudah doa yang tadi. Ya, doanya bagus, pengakuan kita zalim, tidak ada yang mengampuni selain Allah, dan ujung-ujungnya mohon ampunan dan rahmat kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qol shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yamini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimali ke kanan tadi, sekarang ke kiri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibnu Hajar, ini riwayat Abu Dawud, sanadnya sahih. Kenapa Ibnu Hajar memasukkan yang ini saja? Untuk mengklarifikasi penilaian bid'ah pakai wabarakatuh. Jadi menurut Ibnu Hajar tidak bid'ah gitu. Ada hadisnya. Cuma siapa yang mengatakan bid'ah? Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi meneliti hadis-hadis tentang salam dari semua sanad, semuanya seragam. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka beliau menyimpulkan, berarti yang ada pakai wabarakatuh itu korupsi atau kekeliruan periwayatan begitu. Sampai beliau berani mengatakan ini kemungkinan besar bid'ah. Ya, nah Ibnu Hajar menyatakan di sini dengan hadis ini ditulis sahih, enggak bid'ah, boleh. Cuma memang amannya sudah sampai warahmatullah amantum, ya, tidak sampai wabarakatuh. Dan di hadis disebutkan menoleh ke kanan itu sampai pipi kanan Nabi terlihat oleh makmum. Ya, lurusnya teng gitu teh. Nya kecuali keur nyeri beuheung banyak begitu hese, atau ke kiri juga sama, ya, harus sampai terlihat pipi kirinya. Sekian ya praktik sholat dari mulai takbir sampai salam, alhamdulillah. Dan nanti kita sambung dengan wirid-wirid ba'da sholat, sebagaimana akan kita bahas berikutnya, termasuk hal-hal lainnya terkait praktik sholat.
Cukup sekian ya, ini sudah waktu Isya, kita tutup dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Mengapa Ji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji, kurang jelas. Oh iya. Doa terbaik di dalam sholat berdasarkan hadis yang kemarin, yang lebih baik ketika sujud. Ya, ketika sujud, dan dibolehkan kita berdoa di akhir tahiyat. Ya. Kalau di dalam ruku tidak ada, ketika berdiri tidak ada. Ketika kunut khususkan kunut ya, doa keselamatan dan laknat ya, buat orang-orang yang layak dilaknat ya. Begitu Pak Haji. Jadi kemarin kan hadisnya jelas, faqaminun an yustajabu lakum. Yang paling dekat kondisi seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi itu yang terbaik ya. Mangga. Ketika sujud itu sama dahi itu harus nempel atau cukup dahi saja? Harus dua-duanya nempel ya, berdasarkan ya hadisnya sudah kita bahas ya tempo hari yang lalu di video tentang sujud, bisa dicek. Jadi maksud 7 tulang itu wa asyara ila jabhatihi wa anfihi. Nabi berisyarat pada kening dan hidungnya. Jadi harus antal dua-duanya. Ya nggak boleh dahinya saja. Pak Haji mengak. Menyambung tentang doa di dalam sholat. Diperbolehkan untuk menggunakan bahasanya sendiri. Ya. Apakah itu boleh diucapkan, maksud saya dia juga berat atau cukup di dalam hati, karena ada juga yang mengatakan baiknya cukup di dalam hati begitu. Kalau yang selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setahu saya tidak ada dalil yang mengatur detail ya. Apakah harus bahasa Arab saja, tidak boleh bahasa Indonesia? Apakah harus diucapkan bergerak bibir atau dalam hati ya. Karena ini kaitannya doa ya, kembali kepada fikih doa secara umum. Meminta itu Nabi juga pakai bahasa sendiri, intinya gitu kan. Karena kebetulan Nabi orang Arab, bahasa sendirinya bahasa Arab. Jadi doa itu pakai bahasa sendiri. Maka dari itu kita berdoa pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, silakan boleh. Lalu apakah kemudian digerakkan bibir atau cukup dalam hati? Yaitu kembali ke ketentuan umum dzikir dalam sholat. Bisa dua-duanya. Yang dimaksud wadunal jahri minal qaul di ayat sebelum akhir surat Al-A'raf, tidak jahar dari qaul, dari ucapan. Ada ulama yang menyebut berarti digerakkan lidahnya, bibirnya, tapi nggak boleh jahar karena qaul. Tapi ada juga yang menyebutkan kan fi nafsika, cukup di dalam diri kamu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi qaul yang dimaksud qaul di dalam hati, nggak boleh digerakkan. Dua-duanya juga ini fikih, nggak ada saklek dari Nabi, nggak boleh atau harus. Jadi silakan saja bapak-bapak nyamannya pakai yang mana, apakah dengan menggerakkan
lidah ya, lisan, atau cukup di dalam hati, dua-duanya diperbolehkan. Karena kembali ke pembahasan yang kita dulu, yang dilarang kalamun nas itu bukan berbicara dengan bahasa kita, bukan. Kalamun nas itu ngobrol. Kalau kita dengan Allah bukan kalamun nas, itu munajat, doa ya. Jadi pakai bahasa sendiri pun dengan menggerakkan lisan itu bukan kalamun nas, itu munajat, doa ya. Yang dilarang itu kalamun nas itu ngobrol, dialog ya. Begitu mungkin Pak. Mangga. Saya sering lihat kalau sudah sholat orang sering bisa makan. Ya itu karena dulu zaman Nabi sholat itu di atas pasir. Kemudian kan ada larangannya dulu di bab khusu. Idza shalla ahadukum falayam sahil haso. Kalau sedang sholat nggak boleh begini. Ya otomatis berarti beres sholat. Masa diantep Pak Hajinya? Ya banyak pasir. Kan dalam sholat nggak boleh. Udah sholat kira aku diantepnya pasti begini otomatis. Nah itu fikih kita begitu. Jadi kan sudah bersih ya, tidak ada keharusan untuk begini gitu. Jadi bagaimana? Ya memang tidak disyariatkan, tidak ada dalam dalilnya. Itu hanya kebiasaan masa lalu yang kemudian ingin ditradisikan gitu. Tradisi bagi kita bukan syariat ya. Tradisi bagi kita terlebih dalam sholat harus berdasarkan syariat. Ari kasaran mah Pak Haji bid'ah ngambil teh sopan. Sekarang kan sesajen juga jangan bilang sesajen, itu budaya ya. Apalagi mempunyai syirik nggak boleh, itu kekayaan budaya nasional. Jadi bisi viral Pak Haji dah ditewak, pasalnya berlapis deh. Ada lagi? Ya. Mangga. Tentang imam badal seandainya imamnya atau apakah itu harus yang berdiri persis di belakangnya atau boleh di samping agak sampingnya kembali ke dalil umum Pak Haji, aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu yang paling bagus dan hafal dan faham kitab Allah. Kalau kebetulan ada sebelah sana, yang sebelah sana. Tapi memang teknisnya guru saya Profesor Muhammad Abdul Rahman tuh kalau di Piade, saya dulu masih ingat pakai kaos karena baru dari pameran di Landmark ya. Sini belakang sini. Bahkan beliau pasang sajadah khusus di belakang imam itu 2. Ini sajadah khusus untuk yang layak mengganti imam. Beliau itu selalu begitu kan. Jadi itu nggak ada dalilnya, tapi ijtihadnya agar nanti kalau ada sesuatu yang mengganti imam itu langsung maju ke depan. Dan termasuk dalil kan ada dalilnya, liyani ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang dekat dengan imam, dengan aku, yang paling layak menjadi imam. Ya, jadi bagusnya begitu. Yang belakang sini itu pejabat-pejabat DKM ya, ketua yayasan, ketua DKM yang layak menjadi imam. Bukan berarti pilih kasih, enggak. Ini kan Nabi sendiri yang mengatur. Masalah imam, masalah badal imam itu bukan fastabiqul khairat, termasuk masalah adan. Saya sering bilang punten ya, ada jamaah yang kurang bagus suka yang wae adan ya. Pak, cete adan mah bukan fastabiqul khairat. Siapa yang lebih layak ya? Itu udah anak-anak lebih bagus ya. Anak-anak lebih bagus makhrajinya, suaranya lebih lantang, udah biar anak-anak ya. Ya daripada punten ya pemuda yang bacanya juga kurang bentes, kurang bagus lagi lagamna teu ngeunaheun deh. Ya bukan fastabiqul khairat teh. Fastabiqul khairat beta menjawab azannya di awal waktu, ta eta fastabiqul khairat paheula-heula gitu. Hari adzan mah selama kita
ada orang lain yang lebih layak dari kita, ya persilahkan orang lain lebih layak. Itu Pak Haji. Ya memang sebaiknya yang di belakang imam itu yang layak menggantikan imam. Dia kan Pak Asep Rahmatnya tawayana kudu jadi imam. Iya. Mangga Pak Haji. Melanjutkan penjelasan Bapak Ustaz, ketika imam memimpin sholat, kemudian beliau batal. Beliau membacakan salah satu surat. Apakah kita mengganti itu harus melanjutkan surat yang dibaca atau kembali lagi atau ganti itu? Karena surat bukan rukun wajib, asal Al-Fatihahnya sudah selesai, berarti tinggal ruku. Ya, kalau Al-Fatihahnya belum selesai, berarti Al-Fatihah lagi dari awal, begitu. Jadi kembali ke mana rukun wajib, rukun sunat. Ya. Dan boleh kalau imam batal kemudian ngangkat imam baru, boleh, itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Yang pernah 2 kali kan Abu Bakar dulu imam, lalu kemudian diganti oleh Nabi di perjalanan. Itu jadi dalil pergantian imam itu boleh. Ya, meskipun imam tidak batal, karena saat itu Abu Bakar ketika tahu ada Nabi, masa ya, tidak layak bagi putra Abu Kuhafah, kata Abu Bakar, mengimami Rasulullah. Beliau mundur, Rasul maju. Jadi pergantian imam di tengah-tengah sholat itu memang ada dalilnya, boleh. Ya, apalagi kalau imam batal, jelas harus diganti. Itu Pak Haji. Ya. Tekap. Ya, atur nuhun kana perhatosana, insyaallah diteraskan nanti minggu depan tentang dzikir ba'da salat ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.